Halo otoker-otoker dimanapun kalian berada, gimana? Apa kalian masih suka gercep kalau disuruh emak? Bagus. Kali ini Otok Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Bullet Train, di mana film ini bergenre action komedi yang sangat menegangkan dan menghibur sekali, di mana film ini 90%-nya hanya berlatar di sebuah kereta saja dengan arah tujuan dari Kyoto menuju Tokyo. Oke lah, tanpa banyak gaya yang sudah basi alias banyak basa-basi, Otok akan mulai ceritanya. Tapi sebelum Otok melanjutkan, silahkan kalian like, subrek, dan share video ini agar Otok Film bisa makin terlihat ganteng. Film ini berlatar di sebuah kota Tokyo, Jepang. Diawali dengan seorang pria yang bernama Yuichi Kimura. Dia mempunyai seorang anak yang kini sedang koma setelah seseorang yang tak dikenal telah mencelakainya. Karena Yuichi tak terima dengan kejadian itu, Yuichi pun berniat untuk membalas dendam kepada orang yang telah tega melakukan itu. Yuichi pun pergi menuju sebuah kereta yang bernama Bullet Train, karena sebelumnya Yuichi telah mengetahui bahwa pelaku akan berada di sana. Kereta tersebut merupakan sebuah kereta bawah tanah dengan tujuan dari Tokyo menuju Kyoto. Sesampainya di kereta itu, Yuichi pun bertemu dengan seorang wanita berpenampilan unyu-unyu alias watados dan polos. Namun wanita itu adalah seorang pembunuh bayaran dengan julukan The Prince. Wanita itu pun tanpa basa-basi langsung menyetrum Yuichi sampai tak sadarkan diri. Di lokasi lain memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang bernama Ladybug, yang kebetulan diperankan oleh paman saya sendiri, yaitu Brad Pitt. Ladybug mendapatkan tugas untuk mencari sebuah koper di dalam bullet train tersebut. Namun, koper itu dijaga oleh dua orang pembunuh bayaran yang bernama julukan Lemon dan Tangerine. Namun, selain menjaga koper, mereka pun mendapatkan tugas untuk menjaga seorang anak Yakuza yang dikenal dengan nama White Death. Ketika Lemon dan Tangerine telah lengah karena mereka sibuk mengobrol, Ladybug pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mencuri koper tersebut. Setelah sadar bahwa koper yang seharusnya mereka jaga telah hilang, Lemon dan Tangerine pun mencari keberadaan koper tersebut. Kini Yuichi yang sedari tadi bersama Prince telah sadarkan diri, dan Prince pun berkata jika dialah yang telah mencelakakan putranya itu, sehingga membuat Yuichi pun sangat marah terhadap Prince. Namun Yuichi pun kini tak bisa berbuat apa-apa, karena Prince kini telah mengutus pembunuh lain untuk membunuh anaknya Yuichi jika sampai terjadi apa-apa terhadap Prince. Prince pun mengatakan jika di dalam kereta itu terdapat sebuah koper milik White Death. Sambil mengancam anaknya akan dibunuh, Prince pun menawarkan kerjasama untuk mengambil koper tersebut. Pada scene ini kita melihat adegan di mana dahulu awalnya White Death hanyalah anggota Yakuza biasa, hingga akhirnya dia pun menjadi salah seorang kepercayaan dari pimpinan Yakuza tersebut. Namun tak hanya puas sampai di situ, White Death pun melakukan pemberontakan dan menghabisi semua anggota Yakuza tersebut dan membunuh pimpinan Yakuza dengan tangannya sendiri. Hingga akhirnya dia mengambil alih kelompok itu, menjadikan kelompok itu menjadi kelompok pembunuh yang paling sadis sampai dengan saat ini. Setelah berkeliling mencari keberadaan koper yang telah hilang tersebut, Lemon dan Tangerine pun kembali ke tempat semula, di mana mereka telah meninggalkan anak White Death tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka setelah mendapati anak White Death telah mati dengan mata yang telah mengeluarkan darah. Kejadian ini pun membuat Lemon dan Tangerine panik, karena selain koper yang harus mereka jaga, kini anak dari White Death pun telah mati. Kita pun akan diperlihatkan tentang seorang pembunuh bayaran yang lain dengan nama julukan The Wolf. The Wolf pun
membunuh para korbannya sesuai dengan keinginan para kliennya. Dalam perjalanan hidupnya, The Wolf telah jatuh cinta kepada seorang wanita dan memutuskan untuk menikah. Namun malang tak dapat diundang. Tiba-tiba semua tamu mati karena telah diracuni oleh seseorang, dan lebih menyakitkan bahwa istrinya pun menjadi korban tersebut. Secara kebetulan bahwa ciri-ciri kematian dari semua tamu yang mati itu sama dengan ciri-ciri kematian dari anak White Death, dan bisa kita simpulkan bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Dan The Wolf pun mendapatkan kabar jika pelaku pembunuhan tersebut berada di dalam kereta bullet train. Tanpa pikir panjang, The Wolf pun mendatangi kereta bullet train. Sesampainya di kereta itu, secara kebetulan juga The Wolf pun bertemu dengan Ladybug. Dan The Wolf pun berpikir jika Ladybug lah yang harus bertanggung jawab atas kematian istrinya tersebut. Dan tiba-tiba setelah pertarungan singkat itu, The Wolf pun harus mati oleh pisaunya sendiri setelah pisau yang sedari tadi dia gunakan harus menusuk dadanya sendiri. Senjata makan tuan. Sebelum kereta itu berhenti di pemberhentian pertama, Ladybug pun bergegas untuk turun sambil membawa koper tersebut karena mengingat bahwa dia hanya diberi tugas untuk mencuri koper tersebut. Namun sayang, ketika Ladybug akan turun, di pintu keluar Ladybug melihat Lemon sedang berjaga di pintu itu. Ladybug pun mengurungkan niatnya untuk keluar dari kereta itu. Ketika dia berjalan, secara tak sengaja Ladybug pun menabrak seseorang dengan kostum boneka. Namun anehnya, boneka itu pun seperti menginginkan koper itu. Namun untungnya Ladybug pun berhasil mengambilnya kembali. Karena Ladybug telah gagal turun di pemberhentian pertama, Ladybug pun segera menghubungi bosnya yang bernama Maria. Ladybug pun bercerita bahwa dia berada pada pernikahan The Wolf saat kejadian itu terjadi. Namun, Ladybug pun meyakinkan Maria bahwa dia bukanlah pelaku pembantaian tersebut. Setelah percakapan itu, Ladybug pun bergegas untuk menyembunyikan koper itu dan segera pergi menemui Lemon. Dari pembicaraan Lemon dan Ladybug, Lemon sempat menuduh bahwa Ladybug biang keladi anak dari White Death itu terbunuh. Tiba-tiba Ladybug pun segera pergi. Namun tak sengaja dia menemukan seekor ular yang bernama Labumslang yang keluar dari sebuah koper. Karena merasa takut, dia pun meninggalkan ular tersebut. Karena sudah dirasa tak aman, Ladybug pun mencoba untuk mengelabui Tangerine dengan cara memberikan topi dan kacamatanya kepada seorang pria di kereta tersebut. Tak lama berselang, Tangerine dan Lemon pun mendapatkan kabar bahwa White Death beserta anak buahnya akan memeriksa anak White Death dan koper yang telah dicuri oleh Ladybug. Karena mereka ketakutan, mereka pun mengakali hal tersebut dengan membuat seolah-olah anak tersebut masih hidup. Sedangkan Yuichi dan Prince kini telah menemukan koper tersebut. Prince pun memaksa Yuichi untuk membuka koper itu. Setelah koper berhasil dibuka, Prince pun memasukkan bom ke dalam koper itu. Di waktu yang bersamaan, Ladybug pun ditemukan oleh Tangerine. Tiba-tiba
Perkelahian pun terhenti setelah Tangerine mendapatkan telepon dari White Death dan akan memeriksa kembali pekerjaan mereka. Ladybug pun bersedia membantu Tangerine untuk menghadapi White Death dengan berpura-pura sebagai Lemon. Di pemberhentian kedua pun, Tangerine dan Ladybug turun untuk menemui para anak buah White Death dengan membawa koper yang lain untuk meyakinkan White Death bahwa keadaan masih terkendali. Namun sayangnya, Ladybug melakukan sesuatu yang sangat ceroboh. Ladybug dengan sengaja mengacak pin koper tersebut hingga akhirnya koper itu pun terbuka. Melihat kejadian itu, para anak buahnya White Death pun kini mengejar mereka berdua karena telah mengetahui bahwa mereka gagal dalam melindungi koper tersebut. Di pemberhentian selanjutnya, Ladybug berhasil menendang Tangerine keluar dari kereta. Namun Tangerine pun tak menyerah dan kembali mengejar kereta itu hingga akhirnya bisa kembali masuk ke dalam kereta tersebut. Di dalam kereta, secara kebetulan Lemon bertemu dengan Prince dan Yuichi. Karena Lemon cukup ahli membaca ekspresi wajah seseorang, Lemon pun seketika tahu jika koper yang sedang dia cari kini berada pada mereka. Namun, dengan wajah uculnya, Prince pun berhasil mengelabui Lemon dan mengatakan jika koper itu berada di tangan Yuichi, juga berkata bahwa dia hanyalah sandranya Yuichi saja. Seketika Lemon pun menembak Yuichi. Yuichi pun disembunyikan di toilet kereta api. Saat mereka tengah menyembunyikan tubuh Yuichi, Lemon tak sengaja melihat pistol yang berada di tas milik Prince. Tak mungkin untuk Prince bisa mengelak lagi. Akhirnya Prince pun menembak Lemon dan menyembunyikan tubuhnya Lemon sama dengan tubuh Yuichi. Di waktu bersamaan, kita akan melihat badut boneka yang sebelumnya tak sengaja bertemu dengan Ladybug. Tak disangka orang yang berada di balik kostum tersebut merupakan seorang pembunuh bayaran dengan nama julukan The Hornet. Dan kini kita akan mengetahui bahwa dialah orang yang telah membunuh anak dari White Death tersebut, sekaligus pelaku yang meracuni tamu dan istri The Wolf pada acara pesta pernikahannya tersebut. Tanpa disangka-sangka, akhirnya Ladybug pun bertemu dengan The Hornet. Tiba-tiba The Hornet pun mati dengan racunnya sendiri. Setelah Tangerine berkeliling mencari keberadaan Lemon, akhirnya Tangerine pun menemukan tubuh Lemon bersama dengan Yuichi. Seketika itu Tangerine pun marah karena dia sangka bahwa Lemon telah mati. Secara kebetulan Tangerine pun bertemu dengan Prince. Sudah bisa ditebak jika kali ini lagi-lagi Prince pun berusaha mengelabui Tangerine dan berakting bahwa seolah-olah dialah korban dari pelaku kejahatan. Namun sebelum mereka berpisah, secara kebetulan Tangerine melihat logo Diesel di belakang bajunya Prince dan akhirnya membuat Tangerine sadar bahwa Prince lah yang telah membunuh Lemon. Saat Tangerine akan menembak Prince, secara tiba-tiba Ladybug datang dan malah melindungi Prince, sehingga keributan pun tak terhindarkan lagi, sampai Tangerine pun secara tak sengaja tertembak oleh pistolnya sendiri. Di pemberhentian kereta selanjutnya, Ladybug pun bergegas untuk turun dan pergi dari tempat itu bersama Prince. Namun, Prince berhasil menggagalkan niatnya Ladybug karena Prince berpura-pura kalau tasnya tersangkut dan tak bisa beranjak dari tempatnya berdiri. Melihat itu pun, karena yang ia lihat jika Prince hanyalah wanita unyu-unyu biasa, akhirnya Ladybug pun kembali masuk ke dalam kereta dan melanjutkan kembali perjalanannya menuju Kyoto. Setelah berada kembali di dalam kereta, tiba-tiba muncul seorang lelaki paruh baya dan diketahui bahwa dia adalah ayah dari Yuichi yang dikenal dengan julukan The Elder. Ketika berbincang, ternyata tangan Ladybug digigit oleh ular yang bernama Boomslang, sehingga membuat Ladybug berlari ke dalam toilet dan membuang ular tersebut.
Perbincangan antara Prince dan The Elder pun tak dapat dihindarkan lagi, dan secara terang-terangan jika orang suruhannya Prince di rumah sakit tempat di mana anaknya Yuichi dirawat kini telah berhasil dia bunuh oleh anak buahnya, sehingga Prince pun merasa takut dan melarikan diri. Setelah Ladybug membuang ular tersebut, dia pun kembali duduk di kursinya itu dan kembali berbincang bersama The Elder. Dalam perbincangannya itu, kini terungkap bahwa The Elder mempunyai dendam kesumat kepada White Death. Karena The Elder adalah salah satu mantan Yakuza di mana saat itu telah dibantai oleh White Death. Tak sekedar membantai Yakuza, White Death pun membunuh istri dari The Elder tersebut. Namun beruntung, anak The Elder yaitu Yuichi selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh White Death itu. Karena hal itulah, kini The Elder ingin membalas dendam kepada White Death dan meminta bantuan dari Ladybug untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Tak lama setelah perbincangan itu, mereka pun menemukan tubuh Lemon dan Yuichi yang secara kebetulan tiba-tiba tersadar karena Yuichi dan Lemon pun ternyata belum mati. Walaupun Lemon selamat, Lemon tetap merasa sangat marah karena mengetahui Tangerine telah mati. Karena mengetahui bahwa Ladybug lah yang telah menembak Tangerine, akhirnya cekcok pun tak bisa dihindari lagi. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, termasuk Yuichi karena telah ditembak oleh Lemon. The Elder pun lantas menghentikan cekcok tersebut dan mengatakan bahwa musuh mereka sekaligus dalang di balik ini semua tak lain dan tak bukan adalah White Death yang akan mereka temui di perhentian terakhir kereta tersebut, yaitu di stasiun Kyoto. Kini White Death dan para anak buahnya pun telah bersiap menunggu kedatangan mereka. Saat mereka tiba, Ladybug keluar dan menyerahkan koper White Death sekaligus menjadi tawanan White Death. Di dalam kereta itu, akhirnya White Death bertemu dengan Prince yang ternyata adalah anak dari White Death tersebut yang selama ini tidak dianggap. Karena itulah Prince merasa dendam dan berniat membunuh White Death dengan tangannya sendiri. Namun tetap saja Prince tak bisa membunuh White Death karena pengalamannya sangat tinggi. White Death pun memerintahkan semua anak buahnya untuk memeriksa ke dalam kereta dan memerintahkan membunuh siapapun yang masih tersisa. White Death pun kembali keluar kereta dan menemui Ladybug. White Death pun mengungkap jika dialah yang menjadi dalang atas semua kejadian tersebut dan dengan sengaja mempertemukan mereka semua di dalam satu kereta serta mengorbankan putranya sendiri agar mereka semua saling membunuh satu sama lain. Karena White Death saat ini ingin membalas dendam kepada seorang yang telah membunuh istrinya, yaitu seorang pembunuh bayaran yang bernama Carper. Dan ia mengira bahwa Ladybug yang saat ini menjadi tawanan mereka pun adalah Carper. Sesaat White Death akan menembak Ladybug, koper yang telah dibuka oleh anak buahnya White Death pun meledak karena sebelumnya telah dipasangi bom oleh Prince. Ladybug pun terlempar ke dalam kereta. Di dalam kereta, The Elder dan Yuichi pun bersiap melancarkan serangan, sedangkan Lemon bersiap untuk menjalankan kereta tersebut. Setelah itu, Ladybug pun segera menghampiri Lemon di pusat kemudi. Mereka pun terlihat kebingungan karena mereka tak mengetahui cara memberhentikan kereta tersebut. Tiba-tiba, di lain tempat, akhirnya White Death dan The Elder pun bertemu. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Tiba-tiba, saat The Elder terpojok oleh White Death dan sesaat White Death akan menembak The Elder, Ladybug pun berhasil menghentikan laju kereta walaupun kereta tersebut keluar jalur. Dan tiba-tiba
Setelah kereta berhenti, White Death pun mendatangi Ladybug berniat untuk menembaknya. Namun White Death pun secara kebetulan ditembak oleh seseorang, dan ternyata sosok itu adalah Prince. Tak lama Prince menembak White Death, tiba-tiba tubuh Prince pun ditabrak oleh sebuah truk yang dikemudikan oleh Lemon. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Ladybug, The Elder, dan Yuichi selamat dari kejadian tersebut, dan tak lama Maria pun datang untuk menjemput Ladybug. Film pun tamat. Ending film yang sangat menegangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah bahwa jika kita dengan sengaja menyakiti seseorang, maka dampak yang lebih besar akan terjadi pada orang-orang di sekelilingnya dan berusaha untuk kembali menyakiti kita. Maka dendam dan pertikaian pun akan terus terjadi berulang-ulang sampai ke generasi berikutnya. Alhasil, perasaan damai pun akan menjauh dari hati kita. Maka dari itu, Otok berpesan, stop menghina, stop membuli, dan stop menyakiti, agar hidup kita bisa dijalani dengan damai dan bahagia. Kami segenap kru Otok Film yang krunya cuman si Otok aja, undur diri. Adios, see you next film.